Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, menyusul status tersangka Ahmad Zain An-Najah, anggota Komisi Fatwa MUI menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pihak penegak hukum. MUI juga menonaktifkan Ahmad Zain An-Najah dari kepengurusan di MUI hingga ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Keterlibatan yang bersangkutan dalam gerakan terorisme merupakan urusan pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan Majelis Ulama Indonesia. MUI menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum dan meminta agar aparat bekerja secara profesional dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan memenuhi hak-hak yang bersangkutan untuk mendapatkan perlakuan hukum yang baik dan adil. MUI berkomitmen dalam mendukung penegakan hukum terhadap ancaman tindak kekerasan terorisme sesuai dengan Fatwa MUI nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. MUI menghimbau masyarakat untuk menahan diri agar tidak terprovokasi dari kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan tertentu. MUI mendorong semua elemen bangsa agar mendahulukan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara. Menonaktifkan yang bersangkutan sebagai pengurus di MUI sampai kejelasan berupa keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu pemirsa, bagaimana Majelis Ulama Indonesia menyikapi terkait tertangkapnya anggota MUI yang diduga terlibat jaringan terorisme? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, Kiai Haji Kholil Nafis. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kholil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Vera. Ya, Pak Kholil, bagaimana sikap tegas MUI menyikapi anggota yang terlibat dalam jaringan JI ini? Ya, tentu aktivitasnya dan tindakannya tidak ada hubungan dengan MUI secara kelembagaan. Ia tindakan sebagai individu. MUI tentu kaget dan MUI sungguh benar-benar merasa sedih. Karena dari awal MUI itu telah berkomitmen untuk pemberantasan terorisme dan ekstremisme dengan mengeluarkan Fatwa nomor 3 tahun 2004 tentang haramnya terorisme. Nah, yang terakhir kemarin tahun 2000 pada Monas, MUI memutuskan untuk membentuk Badan Anti Terorisme dan Ekstremisme, kita sebut dengan BPET. Nah, tentu kita kaget, meskipun tentu ini baru dugaan atau tersangka, belum ada putusan pengadilan. Kita serahkan sepenuhnya proses hukum kepada penegak hukum. Jangan nodai kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum bahwa memang mereka ada bukti-bukti yang nanti bisa dibuktikan di pengadilan. Dan secara kelembagaan, tentu kami menonaktifkan saudara Dr. Zain An-Najah ini dari keanggotaan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Baik, sudah mutlak menonaktifkan. Lalu sejak kapan sebetulnya Zain An-Najah ini menduduki posisi anggota Komisi Fatwa MUI yang secara peran, tugas dan juga fungsinya jelas ini membantu pimpinan MUI sendiri? Ya, memang sebelum tahun 2000 sudah menjadi pengurus, karena di MUI itu kepengurusan adalah keterwakilan dari ormas-ormas Islam. Nah, karena keterwakilan itu tentu kita percaya kepada ormas yang memang tidak ada masalah dengan negara ini, tidak ada masalah dengan pemerintah. Maka yang diajukan MUI dari tokoh-tokoh ormas, tentu kita akan menerimanya, tidak pada tingkat menyeleksinya. Tentu ini menjadi perhatian kita ke depan. Setiap pengurus MUI dan ormas-ormas tentu kita perlu men-tracking lebih lanjut. Meskipun dari kasus peristiwa yang bersangkutan ini sebenarnya kalau dirunut belum pernah ada masalah hukum, ya belum pernah ada bersangkut dengan hukum, sehingga kami percaya bahwa adalah dia orang baik, ya, bahwa dia adalah memang konsen dakwah. Nah, setelah ditemukan hal-hal yang bukti bagi dari Densus dan dari pihak penegak hukum, ya tentu kita
menyerahkan pada proses hukum yang nanti akan dibuktikan di pengadilan. Dan dia berhak mendapatkan pendampingan hukum, mendapat hak pembelaan, dan diperlakukan dengan seadil-adilnya. Tentu semua kita hormati proses hukum dan percaya bahwa hukum akan ditegakkan dengan seadil-adilnya. Baik, Pak Khalil, tapi kalau melihat keseharian dari Zain An-Najah, ini seperti apa dari segi karakter, sikapnya yang dikenal oleh anggota MUI yang lain ya, terutama yang tadi bahwa ia ini membantu pemimpin MUI. Ya, beliau kan lulusan Al-Azhar Mesir, punya titel doktor. Nggak mudah orang sampai pada tingkatan doktor. Disiplin beliau kalau nggak salah ada di bidang fikih, ya, hukum Islam. Jadi kami pas menempatkan beliau di perangkat anggota di Komisi Fatwa. Dan itu perwakilan dari Ormas. Orangnya lembut kalau bicara, tidak meledak-ledak, gitu ya, argumentatif, yang kami tahu seperti itu. Jadi kami tidak menyangka, ya, ia masuk dalam jaringan itu. Kami tidak menduganya, karena pembawaannya halus dan lembut itu. Oke, artinya pimpinan MUI sendiri tidak pernah mengetahui ada aktivitas di luar dari MUI yang diketahui oleh para pemimpin ini, begitu ya? Ya, kami tidak mengetahui itu. Oleh karena itu kami kaget. Pertama kaget karena memang orangnya tidak tampang yang seperti diduga sekarang ini. Yang kedua, kaget karena MUI adalah dari awal ingin memberantas tentang terorisme, ekstremisme. Banyak kami yang MOU dengan lembaga terkait termasuk dengan BNPT untuk penanggulangannya. Tetapi ini ada yang diduga di internal kita sendiri, tentu kami merasa kaget. Makanya kami biar konsen saudara itu untuk melestarikan masalah hukumnya, maka kami menonaktifkan dari keanggotaan Komisi Fatwa MUI. Pak Khalil, lalu bagaimana kemudian ketika seseorang resmi menjadi anggota MUI? Adakah akhirnya penegasan komitmen bahwa anggota dilarang keras dan diberikan sanksi tegas jika terlibat dalam jaringan terorisme? Artinya komitmen ini memang sudah ditegaskan sejak awal ketika mereka masuk ke dalam anggota MUI. Ya, dengan kita langsung menonaktifkan kan berarti sudah komitmen kita. Jadi kami itu nggak biasanya rapat malam. Kemarin seharian menghimpun informasi, kita bertanya dari berbagai pihak terkait. Kemudian semalam kita rapat sampai tengah malam, lalu kami juga mendraft pernyataan tertulis itu sampai jam 12 malam. Tadi pagi masih kita godok kembali. Meskipun itu kita memanfaatkan IT ya, dari jauh seperti ini, komunikasi. Itu kan berarti komitmen kita terhadap bagaimana kita ini pertama membersihkan MUI dari persepsi. Karena ada framing menurut saya yang tidak fair, seakan-akan ini adalah masalahnya MUI, ya, karena keanggotaannya. Padahal juga ada aktif selain MUI juga di ormas yang lain atau ormas asalnya. Tetapi menjadi MUI yang jadi sasaran, tentu kita tetap memahami MUI adalah lembaga besar dari tempat berkumpulnya para ormas Islam. Nah, kami berkomitmen dari awal mulai dari pencegahan sampai soal pemberantasannya. Ya, tidak ada ya Baik. penundaan waktu untuk kami bertindak tegas, sehingga pada tadi pagi kita putuskan keluarkan sikap termasuk menonaktifkan yang bersangkutan. Baik, sudah sangat tegas begitu ya sikap dari pimpinan MUI bahwa benar-benar menolak adanya unsur radikalisme yang terlibat jaringan Jamaah Islamiyah di dalam tubuh MUI. Terima kasih Pak Khalil sudah bergabung sama kami di Metro. Bukan hanya MUI, tapi juga di luar juga sama. Baik, terima kasih Pak Khalil. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.